Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini saya akan review lagi salah satu mobil Toyota. Dan inilah Toyota Fortuner GR Sport. Yes, kalian yang subscriber lama pasti sudah tahu ada 2 video review tentang Toyota Fortuner yang facelift ini. Dan itu bisa kalian lihat di link di bagian atas. Dan itu saya sudah kupas tuntas apa saja fitur dan seperti apa Fortuner yang generasi kedua, dan juga Fortuner ini tuh yang varian facelift ya. Tapi sekarang dia itu ada varian baru. Kalau yang dulu itu variannya untuk yang tipe sportnya itu dinamain TRD Sportivo. Kalian pasti sudah tahu tipe itu. Nah, tapi sekarang dia itu berubah. Yang TRD itu udah nggak ada lagi. Sekarang diubah menjadi GR Sport. Jadi keseluruhan mobil Toyota sekarang itu semuanya pakai tipe GR Sport sekarang. Nah, di Fortuner ini saya akan bahas apa saja yang berbeda dari varian TRD ke GR Sport ini. Karena menurut saya untuk yang varian GR Sport ini cocok untuk gaya style dari sebuah SUV leather frame seperti Fortuner. Untuk tahu detail lengkapnya simak di video kali ini. Oke, kita mulai bahas mobilnya dari bagian depan. Tentunya kalau dilihat dari bagian depan ini, perbedaan yang paling kentara itu ada di bagian list merah di bagian sini. Kalau yang dulu itu kan dia ada list merah untuk varian TRD dan ada logo TRD-nya di bagian sini. Di sisi sampingnya itu ada logo TRD. Dan di bagian bawah sini ya kelihatan dia lebih kelihatan simple dan lebih terlihat mewah tapi tetap sporty karena dipaduin dengan warna black chrome yang di bagian grillnya sini tuh yang membuat tampilan mobil ini benar-benar mewah. Kenapa saya bilang untuk varian GR Sport ini lebih cocok daripada yang TRD? Untuk varian TRD itu lebih mengarah ke arah sport dan juga ke anak muda. Tapi untuk yang varian GR Sport ini perpaduannya tuh antara stylish, elegan, kemudian tapi tetap dapat jiwa sportinya dari varian GR-nya itu. Tapi karena ini adalah sebuah Fortuner ya, agak kurang gak cocok kalau dipaduin dengan berbagai macam aksen merah di sekujur bodi tubuh mobil ini. Lebih cocok tampilannya simple dan elegan seperti ini, tapi tetap kesan sportnya itu masih dapat untuk varian yang GR Sport seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian samping karena untuk bagian lampu dan detail lainnya itu masih tetap sama seperti itu. Tapi kalau dilihat di bagian sini ya, untuk aksen set stiker di bagian sini ini diubah juga karena kalau yang dulu kan lambangnya itu TRD Sportivo, kalau yang sekarang itu GR Sport dan lebih kelihatan elegan sama seperti yang ada di bagian depan. Kemudian dari bagian velgnya, nah di bagian velg ini agak saya sayangkan karena kenapa? Velgnya desainnya masih mirip dengan varian TRD, tapi logo di sini tuh kalau yang varian TRD ada emblemnya tersendiri TRD. Tapi kalau yang ini diganti dengan logo Toyota. Mestinya ini tuh diganti dengan logo GR Sport juga. Jadi lebih kelihatan spesial mobilnya di bagian velgnya. Velgnya itu berbeda dengan varian yang lainnya, seperti varian VRZ atau varian G tentunya. Jadi benar-benar kayak sesuatu yang menonjol spesial dari sebuah varian GR-nya. Jadi ini mestinya tuh kedepannya mungkin facelift ini diganti lah. Jadi untuk Toyota mungkin ini bisa diganti nanti ke logo GR-nya. Untuk ukuran ban tetap sama ya. Ini hanya berbeda varian ya. Jadi untuk keseluruhan spek mobilnya tetap sama, mulai dari lampu, ban, kemudian mesin itu tetap sama. Tapi nanti di akhir video saya akan kasih info bocoran seperti apa spek Fortuner di tahun 2022 nanti yang akan dimasukkan oleh Toyota Indonesia. Dari bagian samping sini yang kelihatan bedanya tadi ya, yang bisa kalian notice perbedaannya yang jelas adalah dari bagian stiker, kemudian logo di peleknya, dan ada talang air yang ya ini embossnya nggak terlalu kelihatan, tapi dia ada emboss GR di bagian sini. Ya selebihnya tetap sama dengan varian TRD Sportivo. Spionnya di cover dengan warna hitam gloss. Side skirtnya ini footstep di bagian sini diwarnai clear berwarna hitam Dove.
Selebihnya tetap sama dengan varian TRD yang sebelumnya. Nah, kita sampai di bagian belakang. Di bagian belakang ini perbedaannya lebih minim lagi dibandingkan di depan. Kalau di depan itu kan kita bisa notice bahwa itu adalah varian baru ya, varian GR Sport, bukan yang varian TRD karena nggak ada lagi list merah di bagian grill depannya. Tapi kalau di belakang ini agak susah bedanya. Kecuali kalian lihat logo di bagian sini nih, logo GR Sport di bagian sini. Selebihnya agak susah bedanya karena dari secara keseluruhan dia mirip banget dengan varian TRD. Yang bedanya lagi ya terutama di bagian bumper ini ada kayak diffuser, ada logo emboss GR yang dulunya itu adalah TRD. Ya, tapi selebihnya fiturnya tetap sama. Kemudian dia ada rear defogger tentunya, kemudian ada spoiler, antena sudah Sharvin, dan ada kamera mundur di bagian sini. Dan kamera mundurnya sendiri kalian harus tahu Toyota Fortuner yang varian ini itu sudah dilengkapi dengan kamera 360 dan bisa menampilkan front view 360 derajatnya secara 3D bisa dibilang di bagian monitor dalam. Tapi selebihnya tetap sama seperti inilah yang varian GR Sport. Ya, penambahan logo 50 tahun Toyota semuanya ada di seluruh mobil Toyota yang paling baru sekarang. Nah, kita sudah berada di bagian interior. Di bagian interior ini yang beda sih sebenarnya cuma emblem ya di sini. Tapi saya kesannya tuh positif kalau lihat logo GR itu lebih keren. Karena di bagian sini tuh kalau yang dulu tuh nggak ada logo TRD, sekarang ditambahin logo GR di bagian lace silver. Di setir ini ada logo GR-nya di sini. Jadi kelihatan benar-benar kayak mobil yang sporty. Kemudian di bagian joknya dia ada logo GR juga, emboss ya. Ini benar-benar di emboss. Tapi menurut saya agak kurang pas sih ditaruh di bagian situ. Karena mobil ini tuh balik lagi ke pembicaraan kita di depan tadi. Marketnya Fortuner itu ada 2 kategori. My opinion saya ya. Yang pertama itu adalah anak muda yang berjiwa sport, yang menginginkan mobil yang tinggi, yang tangguh. Yang kedua adalah orang yang sudah dewasa, cukup berumur, menginginkan mobil yang benar-benar bisa melewati segala medan, kemudian menginginkan mobil yang elegan. Dan tipe GR Sport ini itu mencakup keseluruhannya. Dia sporty, dia elegan. Tapi kalau yang varian TRD itu agak sedikit berbeda market. Dia itu lebih condong ke anak muda yang tadi. Tapi untuk yang orang dewasa yang inginkan mobil yang elegan, dia pasti pilihnya varian VRZ yang biasa. Nah kalau yang GR ini tuh perpaduannya tuh lengkap. Jadi dia ada elegannya, kemudian sportnya juga dapat di mobil ini. Tapi yang sayangnya memang saya sayangin di bagian emboss sih, agak kurang mewah kelihatannya. Oke, di bagian interior ini sebenarnya ada salah satu fitur yang saya tunggu-tunggu dari dulu sebenarnya, karena memang kompetitornya sudah punya fitur tersebut, yaitu AC yang sudah auto climate control dan dual zone. Nah, ini Fortuner. Kerennya tuh di sini yang varian GR ini. Dia sudah pakai AC yang dual zone. Jadi suhu antara driver dan penumpang depan itu bisa dibedain antara kanan dan kirinya. Kalau yang kiri itu mau agak sedikit hangat, ataupun yang di sebelah kanan ini mau yang lebih dingin, itu bisa dibedain antara suhunya. Jadi itu salah satu fitur yang saya tungguin dari sebuah Fortuner sih dari dulu, karena memang kompetitor sudah punya fitur AC yang dual zone. Secara keseluruhan fiturnya tetap sama, head unitnya berukuran yang besar banget. Di bagian sini ada fitur NFC-nya untuk cek e-toll. Kemudian dari bagian setirnya tetap sama ya tadi ya, ada logo GR tapi sudah dibalut dengan kulit juga. Dan untuk yang varian facelift terakhir ini, nuansa di kabin interior Fortuner itu diubah menjadi seluruhnya itu full black. Jadi nggak, kalau yang dulu kan dia pakai coklat tua, sekarang dibuat full black. Jadi kelihatan lebih elegan dan juga sporty juga. Di bagian sini penambahan fitur, tambahan aja informasi. Kalau yang sekarang itu all type, dia sudah ada stability control, traction control, itu sudah lengkap nih sebagai standar. Sampai ke varian paling rendah G pun dilengkapi dengan fitur tersebut. Karena untuk varian Fortuner pertama kali launching generasi kedua ini, yang dilengkapi dengan fitur ini tuh cuma di varian VRZ 4x4 Tetra Drive.
Jadi cuman varian itu yang punya stability control. Varian bawahnya itu nggak punya. Tapi sekarang dia dibuat all type, seluruhnya itu pakai. Kalau di bagian belakang sih nggak ada perubahannya sama sekali. Jadi tetap sama seperti itu, joknya kulit sama seperti di depan, dan fitur-fiturnya tetap sama. Jadi yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini, perbedaannya seperti itu di bagian eksterior depan dan juga di bagian interior. Dia penambahannya fiturnya AC dual zone ini. Selebihnya sama. Di sini dia ada laci penyimpanan yang bisa diubah menjadi kayak kulkas lah bisa dibilang, karena ada kisi-kisi AC di bagian dalam. Kemudian laci penyimpanan bawahnya tuh dia soft opening premium. Dan selebihnya material Fortuner itu saya suka karena memang dia tuh di bagian sini tuh ada bahan soft touch, di situ soft touch. Dan ya ini benar-benar mewah sih mobilnya, walaupun nggak seluruhnya itu bahannya soft touch. Dan pengaturan setir ini sudah semuanya itu bisa. Jadi bisa tail dan juga bisa teleskopik. Itu bisa di Fortuner. Dan ini juga untuk jok di sisi driver yang facelift ya, yang facelift ini itu ada pengaturan electric seatnya. Jadi di sini dia sudah pakai yang kursi elektrik depannya, di baris depan ini kedua-dua kursinya sudah pakai yang full elektrik. Oh ya, satu lagi penambahan. Udah ada cruise control yang varian terbaru ini. Jadi di sini ya tuh dia ada cruise control untuk yang facelift terakhir lah ini. Oh ya, tadi saya lupa di bagian interior itu untuk start stop engine buttonnya itu ada logo GR-nya. Jadi berbeda dengan varian TRD itu kan nggak ada emboss TRD. Kalau yang sekarang itu di bagian start stop engine buttonnya itu ada logo GR. Oke, kesimpulannya tentang Toyota Fortuner GR Sport ini sebenarnya sudah saya sampaikan di bagian interior tadi. Ini tuh marketnya lebih luas daripada yang TRD yang bisa saya bilang, karena tampilannya itu lebih elegan, kemudian dia juga sportinya dapat, tangguhnya dapat. Jadi untuk kaum muda ataupun kaum yang sudah dewasa yang menginginkan mobil yang tangguh, ini cocok untuk varian GR Sport ini. Karena kalau kita beli yang varian paling tinggi ya, yang Tetra Drive itu ya mungkin harganya sudah sangat tinggi ya, karena memang mekanisme pajak di Indonesia untuk mobil 4x4 itu agak sedikit merugikan untuk pemiliknya. Yang paling pas itu mobil yang 4x2 tapi dengan fitur yang hampir mirip dengan varian tertingginya. Oke, tadi saya janjiin info mengenai Toyota Fortuner di tahun 2022 ini, karena infonya yang saya dapat itu banyak media di luar sana yang bahas juga Toyota Fortuner itu akan masuk varian yang bermesin 2800cc sama seperti yang ada di Thailand. Akan masuk varian yang sama dengan yang Fortuner yang ada di Thailand. Mesinnya berkapasitas 2800cc, tenaganya 200 HP lebih, dan torsinya itu 500 Nm. Itu adalah tenaga terbesar untuk sekarang kalau memang varian itu dimasukkan ke Indonesia untuk sebuah SUV leather frame di kelas ini. Ya memang size-nya lebih besar sih daripada kompetitor, tapi tenaganya itu luar biasa sih. Kalau kalian nggak tahu ya, sebenarnya mesin 2800cc itu sudah ada di mobil Toyota Hiace yang terbaru sekarang di Indonesia. Mesin itu sudah dipakai di situ. Jadi mesin itu akan diaplikasikan ke Fortuner di tahun 2022 nanti. Dan itu yang akan saya tunggu-tunggu, karena untuk varian VAZ, kemudian varian GR Sport itu akan pakai mesin yang baru, dan varian G itu akan tetap pakai mesin 2400cc yang sekarang, yang tenaganya 150 PS dan torsinya 400 Nm. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel Muhammad Iqbal Pratama jika kalian belum. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya tentang produk Toyota, kalian bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah, atau langsung bisa kunjungi dealernya Tunas Autograha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang. Dan video kali ini gak ada sponsor sama sekali dari Toyota, ini pure opini pribadi saya. Thank you for watching, goodbye.